أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kita dipertemukan kembali masih dalam perjalanan kita Majelis Ilmu Damai Indonesiaku Spesial bulan suci Ramadan yang masih disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Muhajirin Jalan Kampus Trate Putih Cimuneng, Mustika Jaya, Bekasi. Alhamdulillah guru-guru telah hadir bersama kita Kiai Haji Sumarno Syafi'i dan Ustadz Azzari Nasution yang akan mengangkat tema yang tentu saja ini adalah tema yang sangat menarik sekali, mencermati penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita, dan yang paling mengerikan yang tidak tampak adalah penyakit hati. Apa itu penyakit hati, bagaimanakah jenis-jenisnya, dan bagaimanakah cara menyembuhkannya. Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Damai Indonesiaku TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat?
Masya Allah, Alhamdulillah. Alladzi waffaqa man arada min ibadihi littafaqquh fid din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guru kita Kiai Sumarno Syafi'i waffaqahullah bihusni taufiqih. Ustaz Agung dan seluruh pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita siang hari ini menarik sekali, sangat penting untuk kita dalami, yaitu berbicara tentang penyakit hati. Bapak-bapak, ibu-ibu, Bu. Jadi manusia ini disebut dengan makhluk dua dimensional. Kenapa disebut makhluk dua dimensional? Karena Allah melengkapi kita dengan dua unsur. Yang pertama unsur jasmani, ini yang bisa dicubit, dipegang, diraba, direka, diindra, itu fisik. Tapi ada sesuatu yang tidak terlihat. Dia diinstal oleh Tuhan. Sesuatu yang bersifat ruhani. Salah satu organ batiniah yang ruhani itu namanya qalbu. Dan dialah organ yang paling vital dalam tubuh kita. Bahkan menurut Nabi SAW, dalam diri manusia ada satu organ yang sangat vital, kalau dia konslet, rusak, maka rusak semuanya. Kalau dia benar, mulus semuanya. Apa itu qalb? Sekarang, qalb itu apa? Nah, qalb populer kita terjemahi sebagai hati. Anti fi qalbi, kamu di hatiku. Gitu kan? Betul? Nah, anak milenial nih. Saya bilang anti fi qalbi, tapi yang nyengir nenek-nenek. Padahal qalb itu beda dengan hati. Kalau qalb itu jantung. Kalau hati bahasa Arabnya al-kibdah, liver. Jadi bukan jantung. Tetapi hati diterjemahkan dengan qalb sudah kadung populer, gak ada masalah juga. La masyaha fil istilah, sudah kadung populer. Tapi kita perlu tahu bahwa terjemahan yang tepat dari qalb itu bukan hati, tapi jantung. Kalau hati itu kibdah, liver. Oke. Jantung ini menurut para ulama dibagi dua. Ada physical heart, jantung fisik. Ada spirit heart, jantung ruhani. Dua-dua ini sama pentingnya. Jantung fisik ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, fungsinya luar biasa. Dia berdetak 1 menit 70 kali. Setiap 70 kali memompa 5 liter darah. Selama 24 jam 1 hari, dia memompa 7.200 liter darah. Kalau orang jantungnya tidak sehat, maka bisa dipastikan nyawanya tidak akan lama. Betul? Kita masih sehat, masih bisa ngaji, paling tidak karena jantung kita masih sehat. Kata Ibnu Nafis, salah seorang saintis muslim abad 7 Hijriah dari Damaskus, dia bilang fungsi jantung kita ini ada 2 bilik, bilik kanan dan bilik kiri. Di bilik kanan, jantung yang ada di bilik kanan memompa darah kotor yang mengandung karbon dioksida, dia pompa ke paru-paru. Dari paru-paru darah dibersihkan. Sudah bersih dipulangin lagi ke jantung yang bilik kiri. Dari bilik kiri dipompa ke seluruh tubuh kita pasokan darah yang bersih itu. Maka orang yang tidak sehat jantungnya, dia bisa gagal jantung, dia bisa cuci darah. Mudah-mudahan keluarga kita yang sakit disehatkan oleh Allah. Itu penyakit jantung fisik, ada dokter spesialisnya. Masalahnya bukan cuma jantung fisik ini yang vital, ada jantung ruhani yang tidak kalah vitalnya, bahkan lebih vital. Jauhar ruhani, jismul latif, sesuatu yang tidak terlihat tapi dia yang menjadi kopilot dari semua tindak sikap tanduk kita. Jantung ruhani. Saudara yang dimuliakan Allah, kalau dia sakit bahaya. Kata Nabi, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Kalau ada orang buat dosa, maka Allah memberikan 1 noktah noda hitam di kalbunya, di jantungnya. Pertanyaan saya, kalau ada orang ketangkap basah di sini nih, diikat, dibelek jantungnya, kira-kira hitam nggak?
Hitam nggak? Loh, kalau gitu Nabi hoax dong. Bukan Nabi yang nyebarin hoax. Pemahaman hadis ini, Nabi sedang berbicara bukan jantung yang physical heart, tapi spirit heart, jantung yang batin. Kalau orang buat dosa, ditaruh nokta hitam di jantungnya yang fisik, di jantungnya yang ruhani. Maka satu dosa, satu noda, satu dosa, satu noda, lama-lama baal jantungnya. Lama-lama ketutup. Lama-lama mati. Jantungnya yang ruhani. Makanya saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untung saja hadisnya bunyinya fi qalbi nuktatun sauda. Yang dikasih noda hitam di jantung ruhaninya. Nabi tidak mengatakan nukitat fi wajhihi. Iya. Fi wajhi nuktatun sauda. Kalau ada satu orang buat dosa, dicatat satu noda hitam, satu jerawat, satu komedo di wajahnya. Masya Allah, kita gak bisa bayangin. Kalau satu dosa, satu komedo, mungkin dokter kecantikan penuh tuh. Orang tiap hari datang buat facial, ngeluarin dosa. Betul, betul. Allah masih sayang, disembunyiin aib kita di qalbu rohani. Tapi masalahnya karena gak kelihatan, kita sering lupa. Tiap bulan kita medical check up. Jantung saya gimana dok? Aman? Aman pak, aman buk. Tapi kita lupa memedical check up jantung kita yang ruhani, qalbu ruhani. Qalbu ini kata para ulama ada 3. Yang pertama qalbun salim, hatinya selamat, bersih. Tidak terdeteksi penyakit. Qalbu yang seperti ini, yauma la yanfa' malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Dia akan pulang ke negeri akhirat dengan aman sentosa. Ada qalbu yang kedua, qalbun marid, hatinya sakit. Dengki, hiket, adu domba, ria, sum'ah, bakhil, pelit, ujub. Itu. Kalau ini tidak diobati, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, akan ditambah lagi penyakitnya sama Allah. Kalau tidak segera diobati, ditreatment qalbu ruhani yang sakit, maka dia berpotensi menjadi qalbun mayyit. Qalbunya mati. Kalau qalbu sudah mati, sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Kita kasih peringatan, tidak kasih peringatan sama saja. Maka qalbu yang mati ibarat bunga plastik. Disiram tidak disiram, dia tidak tumbuh. Qalbunya mati. Saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan lewat kajian tabligh di Damai Indonesiaku ini, kita sama-sama sadar betapa qalbu ruhani ini penting, dan kita sama-sama punya PR terhadap penyakit jeroan kita. Ini penyakit jeroan ini. Penyakit jeroan ini lebih berbahaya. Dan salah satu obatnya kata para ulama zikrul maut. Ingat mati. Kalau orang ingat mati, kira-kira dia terpikir untuk sombong? Enggak terpikir, bentar lagi mati. Mati tidak ada yang tahu. Tiba-tiba lagi ngaji nyender mati. Makanya yang nyender hati-hati, jangan. Bangun. Ustaz Agung, fadhal. Baik, terima kasih Ustadz Azhari, sangat jelas sekali pesan yang disampaikan oleh beliau tadi. Kalau kita mengalami penyakit fisik, maka dokter akan sangat dengan mudah untuk melihat, mengecek mana yang sakit dan apa obatnya. Tetapi ternyata ada penyakit yang sangat luar biasa yang kadang-kadang kita sendiri tidak menyadari bahwa kita berpenyakitan. Itu adalah penyakit ruhani, penyakit yang ada di dalam jantung kita. Lantas bagaimanakah kita bisa mengetahui bahwa kita memiliki penyakit dan apa obatnya? Bagaimanakah cara menyembuhkannya? Kiai Haji Sumarno Syafi'i akan menjelaskan untuk kita. Tentu saja masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang penyakit hati. Dalam segmen berikut ini Kiai Sumarno Syafi'i akan menjelaskan kepada kita untuk mengenali apa saja yang disebut dengan penyakit hati dan bagaimanakah cara memulihkannya atau menyembuhkannya. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillahi hamdan syakirin, salatan wa salaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin,
Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil ma'ad. Para pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada, pengurus yayasan apa namanya ini? Teratai Putih Global, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia, hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah tidak terasa hari ini kita sudah masuk di hari ke-17 Ramadan. Bu, kalau sudah 17 Ramadan pasti pikiran kita apa? Jangan ditanya, berpikirlah sendiri dan jawablah kepentingan sendiri. Yang jelas ibu dan bapak, setiap kita ketika Ramadan datang, yang jadi harapan kita, begitu waktu Ramadan berjalan dengan cepat, barangkali ada yang sedih tapi ada yang senang. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sedih, insya. Ananda Ustadz Azhari Nasution tadi sudah banyak memaparkan tentang motor hidup. Motor hidup adalah hati. Tidak akan manusia menjadi hidup dan tahu kehidupan kalau motornya mati. Betul? Apaan? Hati. Apaan? Hati. Ini yang jadi motor. Ketika motornya mati, maka berapa banyak orang hidup tapi tidak pernah tahu hidup. Bukan di Indonesia, di Amerika. Orang Indonesia alhamdulillah. Kenapa Pak demikian? Saya mengutip satu kata orang soleh min ahadis solihin. Ajaban minan nas. Sungguh aneh daripada sebagian manusia. Yabakuna alaman mata jasadu wala yabkuna alaman mata qalbuh. Wa huwa asyad. Yang ngomong orang soleh bukan dokter. Apalagi kalau ngomong yang politisi, jangan pernah didengar. Halo? Halo? Ini yang ngomong orang soleh, bukan dokter. Apalagi yang ngomong politisi, jangan didengar. Terus, gak apa-apa kan? Ramadan, wong ngaji kagak mau ditegur, jangan bikin pengajian. Iya ya, betul-betul. Kan damai Indonesiaku. Indonesia akan damai kalau ada kiai ustadz pengajian jalan. Kalau yang namanya curiga dan takut dengan pengajian, jangan harap Indonesia damai. Lanjut, Ramadan. Jangan tegang-tegang. Terus ajabam minan nas alamam mata kalbu. Hatinya begitu, hati mereka dia tidak khawatirkan ketika jasad dia mati. Tapi dia tidak pernah bersedih kalau ketika yang namanya hati dia mati. Hati yang mati lebih berbahaya daripada jasad yang mati. Jasad mati masuk kuburan. Iya kan? Dimakan tulang dagingnya oleh ulat-ulat bulu tanah. Tapi kalau hati yang mati, siapapun bakal jadi korban dimakan sama dia. Orang mati jadi korban. Kalau hati mati mengorbankan. Itu bedanya. Jasad mati, ya jasadnya jadi korban. Makanan siapa? Ulat, belulat, cacing, makhluk yang ada di dalam tanah. Tapi kalau hati yang mati, ngorbanin orang. Kenapa Pak demikian? Tadi sudah dibilang. Menarik banget. Salah satu di antara hati yang mati, dia jauh dengan Allah karena banyak dosa. Ketika dosa dia lakukan satu perbuatan dosa, satu tabir titik kita mulai menyelimuti hati kita. Ketika hatinya sudah tertutup dengan dosa-dosa, orang sekarang kan kalau bikin dosa nggak pernah malu Pak, malah dosa dipejengin. Tahu dipejengin? Viral. Tuh di TikTok.
Halo? Iya Pak ya. Saya kadang-kadang kalau ngelihat tok kagak dilihat, sayang dilihat keterusan. Maju kena, mundur mentok. Waduh, saya mau merem, tanggung. Melotot mulu, bukan gak kuat iman, iminnya kagak tahan. Masya Allah ya Rabbi. Oleh karena itu ibu bapak, ini yang kita perhatikan setiap hari. Dan kondisi orang sekarang udah gak malu bikin dosa. Bahkan viral, bahkan ironinya dosa itu udah jadi komoditi, dikapitalisasi itu dosa. Orang gak segan-segan makan duit dari dosa, dan gak pernah malu mereka yang namanya melakukan dosa untuk mendapatkan keuangan. Ketika ini sudah terjadi, betul kata orang soleh tadi, walayabkuna alaman mata qalbu, dia gak pernah menangis ketika hatinya mati. Sebab hati yang mati ini yang lebih berbahaya, akibat kering dan kosongnya mereka dengan ingat kepada Allah. Maka obat yang pertama, ingat, banyak zik. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah engkau, kata Allah, biar hati tenang, asupan gizi yang paling tinggi buat hidup kita, benteng yang paling kuat adalah ingat kepada Allah. Bu, lebih ingat mana Allah dengan suaminya? Mau dijawab Allah, kayaknya di samping ada lagi. Mau dijawab laki, iya kalau kita ingat dia belum tentu kan dia ingat sama kita. Ingat Allah tanpa mengurangi ingat suami. Kalau ingat suami, berapa banyak orang yang menjadi kurang ingatannya kepada Allah. Ingat Allah Pak, tidak mengurangi yang namanya ingat kepada istri. Tapi kalau ingat kepada istri, berapa banyak kita kurang ingat sama Allah. Ingat istri, beban kita orang laki, apalagi mau lebaran kayak begini. Wow. Ya saya mau ngomong belak-belakannya jujur apa adanya ya Pak ya. Ya Bu ya. Betul-betul. Ibu ingat suami, beban lagi apalagi di bulan Ramadan. Macem-macem mintanya. Buka lain, sahur lain, udah dibokain masih main buka-bukaan. Udah ya? Lanjut. Terus. Tumben nih segmen lama amat Mas Agung. Saya kan biasa subuh di yang namanya indahnya Ramadan, saya berdua sama beliau sama Adinda Azarin Nasution dan sama satu lagi Gusan. Itu kayaknya cepet banget nih, tumben ngomong lama banget. Lanjutnya tinggal 2 menit lagi ya Bu ya. Pertama zik. Ini kita ngomong asupan yang penting dah. Orang ibu kirim vitamin segala macam tetek bengek. Apa artinya tuh vitamin kalau nggak ingat kepada Allah? Obat belum tentu menyembuhkan kita, kan yang menyembuhkan kita Allah. Ketika kita ingat kepada Allah, sakit datang, derita datang, kita kembalikan kepada Allah, selesai masalah. Kenapa Pak? Ya selesai. Yang ngasih penyakit siapa? Yang menyembuhkan siapa? Kan selesai masalah. Yang ngasih masalah siapa? Kita yang memberikan masalah siapa? Allah. Yang menyelesaikan masalah siapa? Bukan kita, Allah yang menyelesaikan masalah. Buat menjawab masalah kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan insya Allah kita lanjutin pada segmen tanya jawab. Tekor kebanyakan kita ini. Tadi Kiai bilangnya kok kelamaan gitu ya. Silakan beristirahat sebentar Kiai. Dan kita tentu saja akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kami seleksi. Untuk itu kita akan buka kesempatan kepada penanya pertama Pak Mustafa. Bapak Mustafa silakan berdiri. Sudah, mic-nya sudah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Mustafa Ustaz dari SMP Islam Ternate Putih Global. Mohon izinnya bertanya Ustaz. Bagaimana caranya kita ini menjaga hati kita agar kita tetap istiqomah dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk itu kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema yaitu berkaitan dengan penyakit hati. Dan tadi pertanyaan dari Bapak Mustafa, menjaga hati agar istiqomah dalam ketakwaan. Ustadz Azhari, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara kita menjaga hati? Yang pertama tadi rabitatul maut atau zikrul maut, ingat mati. Kata Nabi SAW, ingat-ingatlah sesuatu yang bisa pemutus kenikmatan. Hazimil ladzat. Apa itu? Kematian. Karena itu kata Imam Al-Muhasibi, dia bilang aslu fasadil qalb, di antara penyebab pokok yang membuat rusak kita punya qalbu adalah tarkul muhasabah lin nafas, dia tidak mengevaluasi dirinya. Yang kedua wal ightirar bitulil amal, dan dia dibohongi oleh angan-angannya yang banyak. Jadi banyak berangan-angan, banyak pengen, mau, lama-lama maut. Jadi keinginan itu hanya bisa dipangkas oleh kematian. Jadi ingat mati itu penting. Seperti yang saya bilang tadi, kita nggak tahu kapan kita mati. Iya, Bu, masih hidup? Ini kalau saya tanya nih ibu-ibu nih, ibu-ibu pengen mana yang duluan mati, ibu atau suami? Lah dia ketawa. Ibu apa suami? Malu dia. Jawab. Saya sengaja nanya ibu duluan, gak nanya bapak-bapak, karena saya tahu jawabannya. Sok tawaduk Kiai. Sekarang bapak-bapak saya tanya, Pak, bapak mana mau bapak duluan mati apa istri? Yang pertama jawab ketua yayasan. Masya Allah. Tapi bapak-bapak mohon maaf, survei membuktikan umur istri lebih panjang dari suami. Mana buktinya? Santunan yatim yang ngantri janda apa duda? Hah? Janda apa duda? Kalau janda yang ngantri berarti yang mati suami apa istri? Suami. Suami duluan cepat wafat. Apa masalahnya? Karena pusing kena omelan istri. Ini yang pertama, rabitatul maut atau zikrul maut, ingat mati. Yang kedua, ini menarik sekali, kata Zunnun Al-Misri, cara kita mengolah hati biar tidak sakit. Dia bilang al-mukhalafah. Al-mukhalafah itu begini maksudnya, konfrontatif terhadap nafsu atau dorongan dari diri kita yang gak baik. Contoh, saya kasih contoh. Kita punya penyakit kolbu riya, beramal pengen dinilai sama makhluk. Itu pengennya hati kita. Kata Zunnun Al-Misri, cara merawat hati al-mukhalafah, konfrontatif, perangi kemauan diri kita. Kalau mau diri kita itu pengen dinilai, maka perangi. Caranya bagaimana? Ikhlas billah, pengen dinilai hanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri kita pengennya sombong, itu pengennya diri kita tuh. Maka cara kata Zunnun Al-Misri al-mukhalafah, konfrontatif, perangi. Bagaimana cara memeranginya? Lihat lawan kata sombong apa? Tawadhu, rendah hati. Begitulah caranya. Jadi kalau kita punya keinginan, karena dalam diri kita ini kata para ulama, yang menggoda kita ini ada dua, dari eksternal, dari internal. Orang tidak baik dua. Yang pertama eksternal. Eksternal ini apa? Yang pertama syaitan, godaannya itu. Inna kada syaitan kana dha'ifa. Godaannya setan. Yuwaswisu fi sudurin nas. Yuwaswis itu membisikkan. Kata Raghib Al-Asfahani, sautul khafi. Dia kalau membisikkan lirih suaranya. Lirih. Whisper. Yuwaswis, whisper. Membisikkan dengan halus. Itu setan tuh. Yang kedua eksternal ini albiah, lingkungan. Orang gara-gara lingkungan bisa rusak. Iya kan? Bahkan 80% yang menentukan kita ini lingkungan kita.
Makanya kenapa ada pesantren? Karena pesantren itu ingin membentuk lingkungan yang baik agar keluar dari sana anak-anak terbiasa berbuat baik. Meskipun tidak menutup kemungkinan pesantren itu miniatur masyarakat. Ada orang baiknya, ada orang tidak baiknya. Disitulah kita ditempa mau jadi orang baik atau tidak. Pilih baik atau pilih buruk. Oke. Lalu tidak cuman setan yang salah. Kadang-kadang kita suka nyalahin setan. Ini pasti gara-gara setan. Setan aja yang salah. Katanya setan di kerangkeng bulan Ramadan. Tapi kenapa sendal di masjid sholat tarawih hilang? Ini pasti setan. Bukan. Dalam diri kita ini juga ada yang gak baik. Namanya al-hawa dan asyahawah. Al-hawa itu mendorong orang untuk melakukan yang gak baik. Begitu juga dengan asyahawah. Yang dia serang, yang agak netral dalam diri kita ini namanya an-nafas. An-nafas ini netral. Kalau dia terkontaminasi dengan asyahawah dan al-hawa, dia bisa jadi an-nafas al-ammarah, an-nafas al-lawamah, nafsu yang gak baik. Tapi kalau dia disetir oleh kolbu yang sehat, akal yang jernih, maka nafsu itu menjadi nafsu an-nafas al-mutmainnah. Nafsunya nafsu yang baik, yang tenang, mirip kayak ibu-ibu yang solehah di sini. Masya Allah. Masya Allah, wajahnya bercahaya, bersinnya aja baca Yasin. Panjang banget. Baik, selanjutnya Ibu Hikmawati yang akan dijawab oleh Kiai Sumarno Syafi'i. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hikmawati dari unit SMA Islam Teratai Putih Global. Mohon izin bertanya Ustadz, apakah akal dan nafsu dapat mempengaruhi munculnya penyakit hati? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah akal, nafsu bisa memunculkan penyakit hati, Kiai? Menarik ibu yang bertanya, apakah akal dan nafsu bisa mendorong hati untuk melakukan kejahatan, munculnya juga penyakit hati? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la'amaratun bisu." Nafsu itu mendorong manusia melakukan kejahatan. Nafsu yang mana? Kan nafsu ada 7. Nafsul amarah, ada nafsul lawamah, nafsu serakah. Tadi yang sudah dikatakan kepengen punya. Maka kalau orang hatinya pengen sembuh, hilangi keinginan dunia. Tapi susah. Kenapa susahnya? Karena milieu lingkungan begitu hebat dan ketat mendorong kita untuk berada dan masuk ke dalam cinta dunia. Contoh lagi nih. Bagaimana kita nggak kepengen sama apa yang menjadi dorongan hati kita? Yang kepengen sama kita ditaruh tuh di HP. Ibu buka Instagram, wah muncul. Buka lagi update status, tuh teman mamerin. Ngelihat lagi di TikTok, emang lagi ngetren. Tambah lagi kondisinya, kapan lagi mau lebaran, gue bisa mejeng. Itu makanya ibu bapak saudara hadirin rahimakumullah, satu jawaban yang paling enak kata Al-Imam Ghazali, ya, beliau mengatakan, apa kata Al-Imam Ghazali? Orang yang hatinya cinta dengan dunia, ad-dunya jifatu wa talibu akilab, akan nanti memiliki satu perilaku yang lebih buruk daripada manusia. Ketika rasa keinginan dunia itu melekat di dalam hati, ad-dunya jifat, dunia itu bagaikan bangke. Bangke itu digerumunin banyak lalat segala macam. Siapa yang suka bangke? Kilab. Apa kilab? Dog. Kalau di bahasa Indonesia ntar saya kena KPI. Dog, you know dog? Not hot dog. This dog hot. Itulah makhluk itu. Bagaimana perilaku tuh makhluk itu? Satu, tidak akan dikatakan dog kalau mereka itu adalah tidak memiliki jual diri. Lihat si dog, siapapun yang kasih makan pasti dia setia. Dog. Anjing udah susah banget. Katanya takut KPI. Habis kita ngomong takutnya kagak paham, ini dog yang mana, ngejedok dia gitu. Susah banget ngejelasinnya.
Takutnya begitu, Bu. Ya. Ya. Nah, coba anjing itu setia tinggi. Cuman setianya anjing sama yang kasih makan. Akibatnya yang sekarang terjadi, perilaku manusia menjadi materialistis. Serba-reba pakai hitungan, serba-reba pakai bayaran. Walaupun kita enggak ustadz kagak mencari bayaran, enggak. Kalau ustadz enggak mencari bayaran, emang udah ada bagian dia mau dibayar. Tapi itu bukan tujuan. Bukan tujuan. Saya dikasih ngaji, dikasih ceramah. Ustaz saya ceramah, dikasih hadiah, dikasih amplop, saya terima. Enggak dikasih kadang-kadang saya nanya. Ya, orang nanya kan boleh. Jujur kan? Ya emang begitu aja. Lah kita datang bayar tol, bensin kudu diisi. Lah kan begitu nanya, emang begini aja. Ridho kiai kalau dia rede ikhlas anak nyerah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ibu-ibu, bapak-bapak, ada perilaku binatang. Ketika ini yang dikatakan, kenapa nafsu ini bisa jadi jelek? Melahirkan perilaku sepak terjang. Kalau pakai bahasa kita apa namanya yang bahasa kerennya? Sepak terjang perilaku, apalagi yang enak? Tingkah kita. Tingkah pola. Orang kalau dia tingkah polanya, pikirannya tadi amat dunia, akhirnya mereka akan menjual harga dirinya. Hidupnya materialistis, serba-reba hitungan. Mau ngaji kuduin bayaran. Coba di undangan tahlilan ada orang meninggal dunia, Masya Allah. Kadang-kadang kita udah pilih pilihan. Kalau yang kaya cepat kita datang, karena tahu beseknya gede, isinya cakep. Giliran orang susah dia diberhitung, paling juga tembang. Ama ini ada bihun yang kurang kecap, rambut Belanda kurang kecap. Ama kentang dicak-cak. Ada pisang monyet. Tuh, udah mulai manusia tuh berpikir begitu. Itu nafsu. Makanya Ramadan melatih kita. Nih, untuk apa? Agar kita punya jati diri, supaya hati kita jangan sakit, nafsu kita jangan melonjak. Ketika nafsu melonjak, apa yang terjadi? Hilanglah jati diri manusia menjadi manusia. Ulaika kal an'am bal hum adall. Na'udzubillah min. Pahami, Bu. Apakah akal juga bisa merusak hati manusia? Akal ini adalah yang mendorong manusia, yang mengeksekusi adalah hati manusia. Ketika akal juga dikuasai oleh nafsu, maka si akal mendorong hati kita. Si hati terkontaminasi tadi. Jadilah di situ apa? Yang melakukan adalah gerakan-gerakan setan. Setan masuknya nggak di akal, masuknya di nafsu. Dicerna nanti sama siapa? Sama si akal. Makanya otak tuh netral. Orang pinter nggak punya agama rusak. Emang yang bikin rusak dunia siapa? Yang bikin rusak Indonesia siapa? Bukan orang bodoh. Halo. Yang bikin hancur dunia, bikin hancur negara, bukan pemulung, bukan tukang beca, bukan pengemis, bukan petani, tapi justru mereka adalah orang-orang pintar. Liar nih nafsu, otak nih liar. Makanya supaya kita hidup kita berbangsa baik, bernegara baik, ada damai Indonesiaku. Wow. Apa? Otak kita diisi dengan agama sesuai dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Insya Allah aman duit negara, aman duit yayasan, aman duit masjid. Lah kalau yang megang yayasan, direktur yayasannya otaknya rusak, saya yakin Yayasan Teratai Putih juga akan jadi korban koruptor. Siapa yang korupsi? Bukan tukang sapu yayasan, direktur yayasan. Setuju? Karena otaknya sudah dibawa nafsu, makanya disuruh tadi ingat mati. Bu, ingat mati, nggak bisa minta duluan, nggak bisa minta belakangan. Dokter pun yang tukang bedah nggak tahu kapan datangnya mati, apalagi kita.
Tapi rata-rata bapak-bapak belakangan, ibu duluan, saya paling belakang. Baik, Kiai, terima kasih. Kita masih menyimpan beberapa pertanyaan lagi. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami, Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang penyakit hati. Kita lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Dodi Supriyadi yang akan dijawab oleh Ustadz Azhari. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Dodi dari SMK Ternate Putih Jakarta. Mohon izin Pak Ustadz bertanya. Kita ini seringkali bimbang Pak Ustadz dalam mengambil keputusan besar. Nah pertanyaan saya, bagaimana caranya keputusan besar ini menjadi benar, tepat, dan tidak bimbang lagi? Itu aja mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustadz. Kita sering bimbang untuk memutuskan sesuatu perkara yang besar. Bagaimana agar keputusan kita itu benar, baik, dan sesuai. Dan hati kita tidak bimbang. Istafti qalbak, minta fatwa dengan kolbumu. Tapi kan tidak semua kolbu kita sensitif. Tidak semua kolbu kita bersih. Kalau kita minta fatwa kepada kolbu yang kotor, maka hasilnya kotor atau bersih? Kalau kita merasa kolbu kita kotor, maka minta fatwa kepada orang yang kolbunya bersih. Siapa orang yang kolbunya bersih itu? Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam mengatakan, kolbu dan lisan itu ibarat teko dengan isi teko. Si teko akan mengeluarkan air tergantung siapa yang punya teko. Kalau yang punya teko bandit, yang keluar tua, miras. Betul? Tapi kalau yang punya teko kiai, yang keluar zam-zam. Tiap bulan umroh. Jadi cari yang kolbunya bersih. Dengan ini kata Ibn Athaillah As-Sakandari, beliau kasih clue nih. Ulama sufi besar dari Mesir. Beliau bilang, maka orang kalau kolbunya kotor, yang keluar dari mulutnya yang kotor-kotor. Memfitnah orang, gibah orang, sikut orang, membunuh karakter orang, menzalimi orang. Kalau kolbunya bersih, yang keluar yang bersih-bersih. Tekonya yang punya tergantung siapa. Itu salah satu clue-nya, orang ini hatinya bersih atau tidak. Betapapun ada penyakit lagi, kata Imam Al-Ghazali, dzul lisanain. Orang punya penyakit berlisan ganda. Di sini ngomongnya ini, di situ ngomongnya itu. Kita susah mendeteksi ini orang kolbunya baik atau tidak. Tapi paling tidak, untuk bisa meminta fatwa dengan kolbu, bersihin dulu kolbu kita. Maka Nabi Muhammad mau ngajarin orang, ditazkiyah dulu kolbunya, baru diajarin orang, baru diajarin ilmu, ta'lim. Karena kalau diajarin belum dibersihkan nggak akan masuk tuh. Itu satu tuh dari sisi batiniah. Tetapi apa yang sudah kita tradisikan dalam kehidupan bermasyarakat, saya kira itu sudah baik. Al-Quran mengatakan wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah. Kalau kita merasa ini urusan publik untuk hajat orang banyak, sesuatu yang sangat major, besar, diputuskan dengan hati-hati, maka jangan pikirin sendiri. Kita musyawarah, ajak orang, ajak yang lebih sepuh, ajak yang lebih arif. Semakin banyak yang bermusyawarah, insya Allah akan semakin baik hasilnya. Begitu. Jadi musyawarah itu bagus sekali. Saya kira musyawarah itu salah satu ajaran Islam. Wasyawirhum fil amr. Begitu Pak. Nah, apakah bimbang sendiri ini adalah indikasi bahwa kita ada penyakit, Ustadz Azhari? Gimana? Bimbang sendiri itu penyakit atau seperti apa? Bimbang atau was-was, syak, ragu, tidak yakin. Agama sendiri memberi kita anjuran tinggalkan keraguan-raguan, ambil keyakinan. Ibu wudu dibuat ragu sama syaitan, namanya walhan. Job desk-nya cuma satu, buat ragu orang yang wudu. Ini basuhan dah 2 kali apa 3 kali ya.
ini air mustakmal atau tidak ya? Ragu. Maka harus yakin. Kalau tidak ada indikasi wudhu kita batal, sudah sah berarti. Begitu sholat, ini zuhur apa asar ya? Tetapi untuk yakin, itu kan perlu ilmu. Saya yakin aja deh. Tetapi yakinnya nggak pakai ilmu. Namanya bukan yakin, tapi konyol. Maka yakin itu penting, tapi yakin perlu planning, perlu riset, perlu observasi, bagaimana mappingnya, tantangannya, apa kira-kira treatment yang cocok. Nah, itu kan perlu ilmu, maka lagi-lagi ilmu itu luar biasa. Nah, jadi saya kira itu tuh Mas Agung. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya Ibu Meitika yang akan dijawab oleh Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meitika dari SMK Teratai Putih Global 3 Bekasi. Mohon izin bertanya Ustadz, dari semua penyakit hati, mana yang paling berbahaya dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang paling berbahaya, Kiai. Wah, ini paling berat ini. Nanya yang paling berbahaya kan paling berat dan paling mengerikan, Ustaz Agung. Penyakit hati yang paling berat adalah himmatud dunya. Maka kata baginda Rasul, wa hubbud dunya ra'sun fi kulli khati'ah. Yang namanya biang keladinya dosa itu cinta dunia. Tahu biang keladi? Sumber du biang keladi, orang bisa melakukan dosa apapun cuma gara-gara dia punya keinginan dan punya kemauan cintanya sama dunia berlebihan. Ya manis tagal bidunya kad garahutul amal. Orang kali yang namanya mereka udah cinta dunia, sibuk sibuk dengan dunia. Lupa dengan segala-galanya. Qad garrahutul amal. Orang ini sudah dibawa dengan angan-angan yang begitu jauh dan panjang kemana-mana. Saking kepengennya di dunia, dia akan merasa hidup tuh pengen panjang. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, ayat surat yang sering kita baca, wailul likulli humadatil alladzi jama'a malau wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Masya Allah. Padahal tuh dunia bakal kita tinggalin. Maka kita buang tuh rasa penyakit yang namanya cinta pengen dunia. Bukan berarti orang Islam suruh miskin, enggak. Bukan kita berarti yang namanya enggak boleh tahu dunia, enggak boleh cari dunia. Bahkan Allah sebut dalam Al-Quran, wabtagi fima atakalla darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Mencari bagian kehidupan kita dunia itu adalah merupakan keharusan yang kita kejar. Tapi cinta dengan dunia beda. Beda orang cinta dengan orang yang mencari. Orang mencari bukan belum tentu cinta. Orang cinta nggak pakai dicari, ke lubang semut diuber. Tuh. Paham kagak Bu? Kalau orang cinta itu lebih rasa memilikinya tinggi. Love is blind. Cinta itu akan menjadi buta. Orang ketiga yang namanya cinta dengan dunia, maka dia buta akalnya, buta matanya, buta telinganya. Akibatnya apa nanti? A'andartahum am lam tundirhum. Dikasih nasihat, enggak dikasih nasihat. Kalau orang Betawi bilang ngederulung kayak kebo. Nah, ini bahasa Betawi nih. Tahu ngederulung? Kagak bisa didengar, enggak bisa dinasehatin. Enggak bisa dikasih tahu, kagak bisa diarahin. Karena itu tanamkan sekarang, apalagi ibu-ibu, bapak-bapak. Tadi udah dikatakan pembersihan hati biar anak kita sukses. Mudah-mudahan Yayasan Teratai bisa berhasil. Insya. Bukan sekedar transfer ke knowledge. Ingat, guru punya tugas yang berat. Bukan sekadar ngajarkan ilmu sama anak, tapi bagaimana memutihkan, membimbing, membentuk, mendidik anak. Pendidikan kita sekarang terus terang hanya tahu dengan pengetahuan, tapi akhlak anak kita sudah bejat. Apa sebabnya ibu dan bapak? Karena tadi yang pertama, anak kita cuma diajarkan pengetahuan, tapi hati mereka tidak diarahkan.
Bagaimana hidup itu yang cuma sementara, bahkan dimanjakan untuk cinta dengan dunia. Ini banyak orang pintar akhirnya pada keblinger. Paham Ibu? Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan taufik dan wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Kiai. Selanjutnya Bapak Kuswadi. Mic-nya bisa di-share. Siap, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Kusnadi dari SMK Teratai Putih Global 2 Bekasi. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana caranya menjaga hati kita tetap dari berbagai macam penyakit hati. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bagaimana agar kita tidak terkontaminasi dengan berbagai macam penyakit hati? Ya, itu saya kira ada beberapa nasihat dari para ulama. Ibrahim Al-Khawas dikutip oleh Al-Qushairi dalam kitab tasawufnya itu Risalah Al-Qushairiyah. Dia bilang, kata Ibrahim Al-Khawas, pertama baca Al-Quran bitadabbur, dengan mentadabburi. Kita sering tadarus nih Ramadan nih. Tadarus tuh Bu, targetnya jangan khotam, tapi faham dan mengaplikasikan. Banyak kita di masjid-masjid tadarus ngejar khatam. Akhirnya tidak tartil, tajwidnya melanggar lalu lintas. Kata Aisyah, orang yang cepet-cepetan baca Quran, sebenarnya dia bukan baca Quran, tapi seperti anjing yang menggonggong. Begitu kata Sayyidah Aisyah. Harusnya pelan aja. Makanya saya punya komunitas di masjid komplek tuh, kita buat peraturan tuh cakep tuh. Kita tadarus gak boleh lewat dari 2 halaman, berapapun orang yang hadir. Begitu sudah habis orangnya, balik lagi ke ayat yang pertama. Nanti ada yang mentahkik, yang membenarkan, mentahsinkan. Salah tuh, tajwidnya kurang. Setelah itu ketika sadaqallah selesai, ada yang kasih ini pesan moral ayatnya ini. Itu baru tadarus. Tadarus itu diambil dari kata darosa, artinya belajar. Kalau cuman baca pengen hatam namanya bukan tadarus tapi tilawah. Yang kedua kata Ibrahim Al-Khawas, bangun malam, qiyamul lail. Bangun malam ini waktu spiritual. Ada banyak kejadian dalam Al-Quran, setting waktunya, prime time-nya malam. Isra Mi'raj malam atau siang? Malam. Tahajud malam atau siang? Lailatul Qadar malam atau siang? Karena malam simbol keintiman. Orang Arab kalau ketemu malam dia pengantin baru, dia punya peribahasa, ya lailatul, ya subuh qif. Wahai malam panjanglah, wahai pagi subuh, kalau bisa ente jangan datang. Karena dia pengen lama-lama sama bininya. Karena simbol keintiman. Orang-orang sufi, orang-orang soleh, dia terpaksa minum kopi biar tidak tidur supaya bisa bangun malam. Karena dulu dalam kitab-kitab diceritakan, kalau setan nyium bau kopi, setan tahu ini pasti ada orang soleh. Kopi orang dulu tuh. Kalau kopi yang sekarang, setan lebih pinter. Ada bau kopi ini. Kawan gua nih katanya begini. Setannya ikut ngopi ya. Setannya ikut ngopi. Nah, yang praktisi yang ketawa nih. Yang ketiga kata Ibrahim Khawas, mujalasah, bermajelis ma'as salihin, bersama orang-orang soleh. Cari circle, kata anak milenial sekarang, cari bestie yang sefrekuensi. Kita ini tergantung siapa teman kita. Kalau teman kita orang baik, kita jadi baik. Kalau teman kita buruk, minimal kita keikutan langkah buruknya. Masya Allah, luar biasa. Begini beberapa treatment para ulama. Yang paling penting supaya hati kita nggak terkontaminasi. Sama sebenarnya. Kiai bilang tadi himmat cinta dunia. Ulama punya diksi yang berbeda. Fakir ilan nas, merasa butuh sama manusia. Nah, obatnya fakir ilallah. Jangan merasa butuh sama manusia tapi butuh sama Allah. Ini sekarang nih. Udah pertengahan Ramadan kita nih, banyak orang yang fakir ilan nas, butuh sama manusia. Di otaknya nih kapan THR turun nih. Nah, makanya sholawat yang lagi ngetren tuh begini sekarang. Teh manis udah, teh pahit udah, teh botol udah, THR belum.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begini penjelasan para ulama, mudah-mudahan kita bisa ikutin. Kiai, ada sedikit tambahan. Ini kalau kita perhatikan tadi kita harus melakukan evaluasi diri. Tetapi dalam kitab-kitab ulama sufi mengatakan dalam evaluasi diri kita harus berhati-hati dengan bisikan hati kita. Kadang-kadang kita merasa, wah ini sudah cukup beriman. Itu berarti belum beriman. Nih sudah dekat dengan Allah ini. Itu berarti belum dekat dengan Allah. Lantas bagaimanakah parameter yang tepat dikatakan kita ini sudah bersih hatinya, Kiai? Wah, ini jawaban harus sufi, bukan tingkatan kita, Bu. Sebab dia bertanya bagaimana tentang orang sufi. Tapi enggak apa-apa untuk kita mengetahui parameternya apa. Parameternya adalah yang pertama, sering itu hadis kita baca, unduru ila man wa asfala minkum wa la tanduru ila man wa fawqakum. Urusan dunia kita jangan lihat kepada orang yang lebih tinggi, tapi lihat ke bawah. Tapi urusan akhirat, kata Nabi, disuruh ngelihat yang lebih tinggi. Jadi parameter kita kalau ngelihat orang-orang rajin ibadah, saya cuman segini, saya harus punya target minimal seperti kayak dia. Kalau ngelihat dunia, kita lihat, oh ini kita susah. Lihat lagi orang yang lebih susah. THR belum datang, kita masih bersyukur, gaji masih ada. Yang repot, udah THR kagak, gaji kagak. Masih bersyukur kita. Alhamdulillah Allah kasih sehat. Apa artinya THR, apa artinya gaji? Kalau kita merangkak di atas ranjang di rumah sakit. Makan tuh THR. Berat ini, Masya Allah. Oke, kita akan lanjutkan lagi selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Anda masih bersama kami, Damai Indonesiaku. Sayang sekali waktu kita memang sangat singkat, tetapi sebelum kita berpamitan, kita ingin kembali mendengarkan kesimpulan masing-masing dari guru kita. Dimulai dari Ustadz Azhari terlebih dahulu. Masya Allah, terima kasih Ustadz Agung. Tapi tema kita hari ini menarik ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Akhirnya kita belajar tuh. Huwallazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin, yang ngasih ketenangan di hati kita ini Allah. Banyak orang depositonya banyak, asetnya banyak, rumah banyak, mobil banyak, istri banyak, tapi mau tidur malam dia uring-uringan gak bisa tidur. Kenapa? Karena yang lelah bukan mata fisiknya tapi mata hatinya. Stres, mau tidur minum obat dulu. Beda sama ibu-ibu sini nih tuh. Baca Quran lihat langsung. Saudara yang dimuliakan Allah. Jadi hati itu penting. Orang banyak stres, indeks kebahagiaan menurun sekarang. Faktornya apa? Hati. Karena itu Allah yang menurunkan as-sakinah tadi, ketenangan. Bahkan lebih dari as-sakinah, dengan mengingat Allah kita akan tumakninah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tumakninah itu nihayatus sakinah, puncak dari sakinah, puncak dari ketenangan. Coba sama-sama sebut Allah. 1, 2, 3. Allah. Lagi. Allah. Lagi. Allah. Allahu Akbar. Menyebutnya menenangkan diri. Kata Ibnu Athaillah, kalimat Allah itu punya makna. Alifnya bermakna ulfah, dia yang maha lembut. Lamnya bermakna lamul milki, dia yang memegang nyawa Anda. Huruf haknya bermakna haibatul baha, dia yang maha luhur, indah dan agung. Gagah. Ketika kita menyebut Allah, terpatri dalam kalbu kita yang sedang saya sebut ini Tuhan yang lembut. Betapapun orang yang keras dengan saya menyebut dia yang maha lembut. Dia yang memegang nyawa saya gak perlu khawatir. Dan dia yang maha gagah perkasa. Allah. Ada ustadz ngomong begini Kiai, nyebut Allah itu gak boleh, bukan zikir. Dia menjadi zikir kalau muqayyadah. Ditambal atau disusupi dengan kata yang lain. Subhana Allah, alhamdulillah. Saya kira ini keliru. Alhamdulillah tidak akan jadi alhamdulillah kalau tidak ada kata Allah. Subhana kalau nggak jadi subhana kalau tanpa kata Allah. Sebut Allah sebanyak-banyaknya. Dia yang melembutkan hati kita. Huwa ismul a'zam lafzul jalalah. Baik, terima kasih. Silakan Kiai. Fi qulubihim maradun fazadahumallahu marad. Di dalam hati mereka itu Allah nyatakan sudah ada penyakit. Lalu Allah tambahkan kepada mereka itu penyakit. Apa yang menyebabkan mereka mendapat siksa? Lantaran ada satu penyakit, ada dusta di dalam hatinya.
Maka mari ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa, hindarilah dari segala macam dosa yang bisa menyebabkan hati kita sakit. Ketika hati sakit tidak ada dokter yang bisa mengobati. Kalau bukan kita sendiri yang harus berjerih payah mengembalikan eksistensi diri kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini di tanggal 17 Ramadan, Al-Fakir mengajak bersihkan diri kita. Qad aflah man tazakka wa qad khaba man dassaha. Beruntung kita yang sudah melakukan pembersihan di bulan Ramadan. Semoga Allah berikan kebersihan hati kita. Ketika hati kita bersih, pikiran kita jernih, perasaan kita jernih, langkah apapun akan menjadi mudah dan gampang kepada kita. Dan ingat, ketika hati kita kotor penuh dengan penyakit, akan menjadi sulit dan berat langkah kita melangkah. Seakan-akan hidup ini penuh dengan beban. Moga-moga Allah berikan taufik dan hidayah, ridho dan inayah. Amin, ya Allah. Dan moga-moga Allah berikan, Allah terima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Allah jadikan kita hamba-hambanya yang soleh dan soleha, ahli ta'ah dan ahli ibadah. Kita bisa ziarah ke tanah suci Mekah. Amin, dan ya bisa berziarah lagi ke makam Nabi di kota Madinah. Anak-anak kita jadi anak yang soleh dan soleha. Dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih guru-guru yang kita cintai, Kiai Haji Sumarno Syafi'i, Ustadz Azhari Nasution yang telah berbagi ilmu sekaligus nasihat bagi kita. Maka penting bagi kita, bersyukurlah kita yang masih dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan tahun ini. Bersyukurlah bagi kita yang masih diberikan langkah ringan untuk menuju majelis taklim. Dan bersyukurlah kita yang diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah lainnya, khususnya di bulan suci Ramadan. Bisa jadi itu adalah cara Allah untuk membersihkan jiwa kita, termasuk penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk kesempatan hari ini. Dan insya Allah besok di Ahad 9 April kami akan hadir dari Masjid An-Nafisah Pesantren Cendikia Amanah Depok dengan menghadirkan Kiai Haji Khalil Nafis, Ustadz Rustandi dan Kiai Haji Tata Sukayat dengan tema Mengenal Allah lewat Kalamnya. Akhirnya saya Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, mari sama-sama kita tutup pengajian kita dengan membacakan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah dan inayah. Allah berikan kita ridhonya dan semoga kita semua dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bisa menempati surganya Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fin nabiyyin wal mursalin wa shalli wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillahi ajma'in. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah ya Karim. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina wa nas'alukal afwa wal afiyal mu'afatad daima wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatu wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairal ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.